Berjumpa kembali di channel saya, Ojak Channel. Nah, sekarang anak-anak kami kita akan belajar tentang matematika peminatan, di mana pada hari ini bab yang pertama kita akan belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ya. Jadi, sebelum kita masuk di materinya, saya ingin mengingatkan semua anak-anak tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, kalau kita belajar tentang sistem, ya, kalau kita belajar tentang sistem persamaan, sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat, maka dalam pikiran kita harus menentukan dulu, kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Ya, jadi kalau kita belajar tentang sistem, maka harus kita ingat bahwa akan kita tentukan himpunan penyelesaian. Oke, untuk memasuki materi sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, alangkah baiknya Bapak ingatkan dulu kita semua tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, mari kita masuk di sini. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel, ya, yaitu variabel x dan y dari soal yang kita buat, maka kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Anak-anak semua sudah tahu bahwa penyelesaiannya ada beberapa. Ya, waktu di SMP ada kalian belajar eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi substitusi, dan mungkin juga dengan menggunakan grafik. Masih ingat kira-kira ya? Jadi di sini Bapak tidak akan menjelaskan secara mendetail tentang penyelesaiannya. Jadi di sini Bapak akan membuat dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, kita kerjakan dulu ya nakku. Kita jawab. Langkah pertama, maka kita susun persamaan linearnya ya. Kita susun 3x kurang 2y sama dengan 1. Jadi kita buat eliminasi dulu ya. Nanti kita buat substitusi. 2x tambah 3y sama dengan 18. Oke, jadi kita eliminasi. Biasanya kita menentukan dulu nilai x-nya ya, baru nilai y. Kalau ada tiga variabel, baru nilai z seterusnya. Jadi untuk ini kita eliminasi dulu y, berarti eliminasi y. Oke, kita perhatikan konstanta dari y di sini adalah 2, di sini 3. Jadi supaya sama atau kita tentukan KPK lah istilahnya ya. Kita tentukan KPK-nya. KPK 2 dari 3 itu 6. Berarti kali berapa supaya 6? Di sini juga kali berapa supaya 6. Oke. Kita buat ya, kali 2 dikali berapa supaya 6? 3. 3 dikali berapa supaya 6 kali 2. Oke, ini dia ya. Baru kita kalikan semua. 3x dikali 3 berarti di sini 9x minus 2y dikali 3 minus 6y sama dengan 1 dikali 3 yaitu 3. Oke, kita lanjut baris yang kedua. 2x dikali 2 4x. Positif 3y dikali 2 ya, positif 3y dikali 2 positif 6y sama dengan 18 dikali 2 yaitu 36. Oke, sekarang kita perhatikan di sini koefisien y-nya angkanya sudah sama 6, hanya saja tandanya yang berbeda. Kalau dia tanda berbeda, ini kita tambahkan. Kalau tandanya dia sama, misalnya di sini minus, di sini juga minus, kita kurang. Atau di sini tambah juga kita kurang. Ya. Jadi kalau dia tandanya tidak sama, berarti kita tambahkan di sini.
9x tambah 4x ini 13x. Minus 6y ditambah 6y ini habis ya, karena kita mau eliminasi, menghilangkan variabel y untuk mendapatkan x. Itu artinya eliminasi ya. Berarti sama dengan kita masuk di sini 3 ditambah 36 yaitu 39 ya. Nah, sekarang menentukan nilai x. Ini model pembagian ya, berarti nggak ada sistem minus ya. Di sini 39 dibagi 13, bukan 39 dibagi minus 13. Ingat itu ya anakku. Ini sistem perkalian, kali berarti harus dibagi. Berarti dapat kita nilai x-nya adalah 3. Ya. Kemudian setelah dapat x3, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan di atas. Sini aja Bapak bawa semuanya. Kita substitusi ke persamaan yang di atas, boleh ke atas atau di bawah ya, terserah. Nggak harus ke atas, tapi ke bawah juga boleh. Artinya mana dia angka yang paling mudah kita rasa, ya itu aja kita buat ya. Berarti kita substitusikan kedua aja ya. Berarti 2x ditambah 3y sama dengan 18. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3y sama dengan 18. Ini 6 ya. 2 dikali 3, 6. 6 kita pindahkan. Ya, kita model pindah aja ya. Karena kita ini hanya materi mengingat. 18, pindah dia 6-nya. Di sini menjadi minus ya. Minus 6. Atau boleh juga sama-sama ruas ditambahkan dengan minus 6. Di sini tambah minus 6, ruas ini juga ditambah dengan minus 6. Sama artinya dengan ini. Oke, supaya mudah, berarti Bapak buat dulu di sini y sama dengan 18 dikurang 6 itu 12. Ini juga dibagi ya, bagi 3. Maka dapat y-nya adalah 4. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya kita buat pakai HP aja ya, bukan handphone ya. Himpunan penyelesaian selalu x di depan. X adalah 3, y adalah 4. Berarti himpunan penyelesaiannya 3, 4. Ini materi mengingatkan. Nah, itu sekilas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sistem ya. Berarti kalau sistem kita menentukan HP atau himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk di sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, yang pertama dulu kita belajar dengan sistem persamaan linear dan kuadrat, atau disingkat sistem persamaan linear dan kuadrat ya. Nah, keterangannya sebagai definisi, jika persamaan dua variabel berbentuk linear itu adalah dalam bentuk y sama dengan px tambah q. Oke, y sama dengan px tambah q. Ya, ini dua variabelnya adalah y dan x di sini ya. Kemudian yang kedua, persamaan dua variabel dia berbentuk kuadrat. Ya, berbentuk kuadrat di mana bentuknya ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Oke, di mana di sini ketentuannya semua pengganti angka ini P, Q, A, B, C, D, E adalah bilangan real. Ya. Di sini ketentuannya A-nya tidak boleh 0 ya. Kenapa tidak boleh 0? Kalau A-nya nanti 0, berarti persamaannya jadi persamaan linear nanti di sini. X-nya ya, X ya, karena sistemnya nanti ini kita substitusikan nanti ke sini dia Y-nya. Oke, bisa ya. Jadi dia nanti dalam bentuk persamaan linear. Makanya dia A tidak boleh 0. Sementara P dan Q di sini salah satunya boleh 0, tidak masalah. Ya. Salah satunya bisa. Oke, ini artinya P atau Q tidak sama dengan 0. Berarti salah satunya bisa. Oke. Nah, oleh karena itu, jadi dari kedua persamaan ini, kalau kita satukan dia, itulah yang nanti dinamakan dengan sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel ya, yaitu x dan y. Bagaimana sampai di sini nakku? Bisa ya? Oke.
Jadi kita akan membuat contohnya. Ya, jadi anak-anak semua, ini sudah kita buat contoh soal yang akan kita kerjakan. Ini Bapak buat ada 4 supaya anak-anak semua bisa mempelajari nanti cara penyelesaian jika soalnya berbeda ya. Ini saya kira cukup 4. Jadi yang pertama dulu di situ, yaitu kita jawab dulu ya. Yang pertama, X sama dengan Y dikurang 6 dan X kuadrat kurang Y sama dengan 0. Oke. Jadi persamaan, namanya di situ persamaan. Ya, kalau modelnya seperti ini, sebenarnya bisa yang Y ini kita substitusikan ke sini ya anakku, atau juga boleh yang Y ini kita substitusikan ke sini, ya nggak masalah ya. Tapi ingat selalu kita nyatakan terhadap Y. Tadi kan bentuk umumnya kita buat Y sama dengan PX tambah Q ya. Berarti itu artinya Y yang akan kita substitusikan ke persamaan kuadrat. Oke. Tapi di sini karena X kuadratnya di sini hanya terdiri dari 2 variabel dan X-nya berpangkat 2, boleh juga ini ya kalau modelnya seperti ini. Oke, biar jangan lama-lama kita buat aja ya. Oke, jadi X sama dengan Y kurang 6. Ini harus kita menyatakan terhadap Y sama dengan. Nah, perhatikan ya, supaya jangan salah ya anakku. Kita buat Y sama dengan. Perhatikan, di sini Y-nya berpositif ya. Oke, positif, di sini juga positif. Oke, kalau begitu, maka yang ada suku yang lain yang kedudukannya posisinya sama di Y, di tempat Y, atau di sini kan Y kurang 6 di posisinya di kanan ya. Ya, biar jangan salah karena di sini posisi Y-nya positif. Oke, berarti minus 6-nya yang kita pindahkan. Atau boleh masing-masing ruas ditambahkan dengan 6 ya. Sehingga di sini menjadi X tambah 6. Oke, boleh. Atau minus 6-nya yang kita pindahkan menjadi, kalau dia melewati tanda sama dengan, itu menjadi positif 6 dia. Bisa di sini ya anakku ya. Ingat selalu tandanya tadi, berarti kalau dia positif, maka yang bilangan yang lain yang akan kita pindahkan. Oke, ini dulu sampai di sini bisa ya. Jadi Y sama dengan X tambah 6. Kemudian Y yang sama dengan X tambah 6 ini kita substitusikan. Tadi kan kita sudah belajar sistem substitusi ya. Sini kita substitusi. Berarti X kuadrat kurang Y sama dengan 0. Oke. Nah, jadi sekarang kita tulis berarti X kuadrat. Di sini Y-nya positif, di sini negatif. Jadi kita buat tanda negatif ini kita tulis saja. Berarti di sini kan kalau sudah kita gantikan, kita buat minusnya tadi di sini, berarti di sini kan Y tinggal ya. Berarti Y ini kita gantikan dengan ini. Berarti kalau dia Y-nya terdiri dari 2 suku, maka harus kita buat tanda kurung. X tambah 6 di sini nakku. Itu dia ya. Sampai di sini bisa ya. Oke. Jadi supaya anak semua bisa nanti lebih mengerti, coba diulang-ulang menonton videonya ya. Kemudian kita teruskan X kuadrat. Ini harus kita kalikan masing-masing ke dalam. Negatif dikali positif X, dia bertanda negatif. Negatif dikali positif 6, dia negatif. Nah, sekarang kita memfaktorkan. Ya, setelah seperti ini, kita faktorkan X kuadrat kurang X kurang 6. Ya, kalau dia koefisien X kuadratnya di sini 1, berarti sebenarnya itu mudah ya. Kita kalikan 2 bilangan minus 6, kita tambahkan min 1 ya. Kalikan sama dengan minus 6, kita tambahkan sama dengan min 1. Tuh. Berarti antara minus 2, 3 atau 2 minus 3. Oke ya. Kalau dia minus 2 kali 3 sama, di sini minus 2 tambah 3, 1 bukan min 1. Berarti yang benar 2 dan minus 3. Berarti X tambah 2, X dan minus 3 sama dengan 0. Oke, berarti X tambah 2 nolnya sama dengan 0, X minus 2 ya, pindah jadi minus. Kemudian yang satu lagi X kurang 3, 0, berarti X-nya 3. Ini saya kira sudah
Tidak masalah buat anak-anak kami ya. Kemudian setelah dapat X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 3, ini kita substitusi satu-satu ke sini tadi aja aku biar mudah. Ya, X sama dengan minus 2, ini kita substitusi ke Y sama dengan X tambah 6. Berarti X-nya digantikan dengan minus 2 ya artinya ya. Itu arti substitusi, mengganti. Ya, yang kita ganti di sini yang ada X dengan minus 2. Berarti minus 2 ditambah 6, Y-nya sama dengan 4. Maka titik yang kita temukan atau HP yang kita temukan yang pertama yaitu minus 2 dan 4. Minus 2, 4 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atau kita buat di bawah ya. Kita buat di bawah. Kemudian untuk X sama dengan 3 ya. Ini juga kita substitusi ke tetap Y sama dengan tadi X tambah 6. Kita gantikan lagi X-nya dengan 3. Y sama dengan 3 ditambah 6. Y sama dengan 9. Sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian yang lain adalah 39. Ya. 39. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi dari persamaan X sama dengan Y kurang 6 dan X kuadrat kurang Y sama dengan 0 adalah minus 2, 4, kemudian satu lagi 3, 9. Ini dia penyelesaiannya. Oke nakku, kita teruskan yang B ya. Bagian B ini sudah agak lebih mudah ya. X sama dengan Y dan X kuadrat tambah Y sama dengan 3X. Konsepnya tetap Y yang kita gantikan, kita substitusikan ke sini. Berarti Y ini kita gantikan dengan X ya. Berarti X kuadrat ditambah Y, nilai Y-nya di sini X. Berarti ditambah X sama dengan 3X. Oke. Kemudian ini sebenarnya boleh sebenarnya X-nya kita pindah kemari, nanti kita bagi keluarkan X-nya bisa, atau kita pindahkan aja 3X ke sini ya, pindah. Atau dengan sistem X kuadrat tambah X masing-masing ruas ditambah dengan minus 3 bisa. Ya, biar jangan lama. Ini 3X-nya kita setiap melewati sama dengan kita buat aja tandanya berubah ya. Di sini positif maka menjadi negatif. Di sini kalau dia pindah berarti hanya tersisa 0 dia di belakang. Oke. Kemudian X kuadrat X dikurang 3X. Di sini koefisiennya 1 ya. 1 koefisien X-nya. Artinya positif 1X dikurang 3X. Oke. Atau 1 dikurang 3 lah. 1 dikurang 3 minus 2 tambah X gitu aja. Sama dengan 0. Oke, kalau model seperti ini mengandung variabel X 22, berarti kita keluarkan 1. X dikali berapa supaya X kuadrat dikali X ya. X dikali berapa supaya minus 2X ya dikali minus 2. Berarti yang pertama X sama dengan 0. Kita anggap X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 2 itu adalah 0. Berarti yang tersisa X sama dengan 0. Kemudian X kurang 2 juga 0. Berarti X sama dengan pindah lagi 2 ya. Setelah dapat, maka kita gantikan kemari ya. Kalau dia tadi X sama dengan Y, X-nya 0, berarti Y-nya juga harus 0. Kalau dia X-nya 2, berarti Y-nya juga harus 2. Ya, berarti untuk X sama dengan 0, maka Y-nya harus 0 juga. Berarti dapat titiknya 0, 0. Untuk X sama dengan 2, Y-nya juga adalah 2. Berarti titiknya 2, 2. Gitu dia. Jadi kalau kita substitusi X2, Y2 memenuhi. X-nya 2, 2 pangkat 2, 4. Tambah Y-nya 2, tambah 2 berarti 6. 6 sama dengan 3 kali 2, 6. 6 sama dengan 6, memenuhi. Seperti itu dia penyelesaiannya. Oke nakku, kita lanjut C. Y sama dengan minus 5 X ditambah 6
kemudian dan X kuadrat sama dengan Y. Sama ya, berarti saya kira sama saja, boleh ini juga kita substitusikan atau kita buat sekali seperti itu ya. Coba ya, ini kita gantikan di sini ya. Berarti nilai Y yang ini kita gantikan dengan X kuadrat. Karena di sini nilai Y-nya X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat sama dengan minus 5X ditambah 6. Oke. Konsepnya seperti tadi, sistem pindah aja anakku ya. Ya, sebenarnya kalimat matematikanya nggak boleh. Harus ditambah kiri kanan dengan 5X dikurang 6, nggak masalah. Ya, kita membuat seperti itu aja. Berarti X kuadrat, kita pindahkan minus 5X melewati sama dengan, tandanya berubah. Kita pindahkan 6 melewati sama dengan, tandanya berubah. Berarti kalau pindah dia minus 5X tambah 6 ke ruas kiri, maka yang tersisa adalah 0. Ya, kita faktorkan lagi, karena koefisien X kuadratnya 1, ini nggak susah. Ya, kita kalikan, dua bilangan kita kalikan minus 6, kita tambahkan dia positif 5 ya. Berarti pilihannya, faktor dari 6 itu, 1, 6, 2, 3. Berarti kalau 1 kali minus 6 sama. 1 kali minus 6, minus 6. 1 tambah minus 6, minus 5. Berarti kita balikkan, berarti satunya yang minus, 6-nya yang positif. 1 minus 6, minus 1 dan 6, minus 1 tambah 6. Ini yang memenuhi. Berarti di sini faktornya X positif 1, karena positif X min 1. Kemudian X tambah 6. Ini ya, sama dengan 0 ya. Karena minus 1 dan 6. Positif, 6 yang positif ya. Berarti X kurang 1, X positif 6. Sama seperti tadi. X kurang 1. Ini kita anggap X tambah 6 0-nya. Berarti sama dengan 0. X kita pindahkan min 1 jadi 1 ya. Kemudian X tambah 6 sama dengan 0. Kita pindahkan lagi 6-nya. Jadi X minus 6. Sehingga kita dapat. Oke, belum ya. Jadi setelah dapat X sama dengan 1, X sama dengan 6. Ini masing-masing kita substitusikan lagi ke maaf di sini ya. Oke. Jadi untuk X sama dengan 1. Ini kita substitusi ke sini saja. Oh, nggak bisa ya ke sini ya. Nanti susah kita di sini. Sebenarnya bisa, susah ya. Oh, nggak susah ya. Nggak susah, ke sini aja lah ya. Untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1 kuadrat gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 1. Berarti dapat titiknya 1, 1. Untuk X sama dengan minus 6, maka nilai Y di sini minus 6 kuadrat. Berarti 36. Oke, dapat di sini titiknya minus 6, 36. Oke. Jadi kalau kita substitusikan sama ya. X-nya minus 6, kalau minus 6 di kuadrat 36 sama. Y-nya 36, berarti minus 5 kali minus 6 positif 30 tambah 6 36 sama. Gitu dia caranya. Oke. The last number atau yang terakhir D, X tambah 3 sama dengan Y, dan oke, kita nggak usah kita tulis ya, karena di sini sudah ada soalnya, langsung kita di sini aja ya. Oke, ini kita jawab. Oke, konsepnya tetap seperti tadi. X tambah 3 kita substitusikan ya ke sini. Berarti X kuadrat kurang 5X sama dengan Y ganti X tambah 3 Y-nya di sini. Nilai Y X tambah 3. Berarti X tambah 3. Di sini ada lagi minus 8. Oke. Dah, ini minus 5 ya. Ini 3 kurang 8 minus 5. Oke, biar jangan lama nanti. Kemudian yang di ruas kanan ini kita pindahkan ya. X kuadrat minus 5X. Pindah X-nya. Berarti jadi minus. Pindah minus 5-nya. Pindah minus 5. Jadi positif 5. Oke, gitu ya. Kemudian kita sederhanakan. X kuadrat dia tidak ada pasangannya. Berarti tetap kita tulis. Di sini X dengan X yang bisa kita sederhanakan ya.
Karena pangkatnya kemudian variabelnya juga sama. Berarti ini yang bisa kita sederhanakan. Minus 5x dikurang x. Minus 5 dikurang 1. Karena di sini sebenarnya ada 1. Minus 5 dikurang 1. Artinya minus 5x ditambah minus 1x. Itu artinya minus 5x ditambah minus 1x. Jadi semakin banyak dia ya. Berarti ditambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti tadi. Karena koefisien x kuadrat 1, berarti itu lebih mudah aja. Kita kalikan dia 5, kemudian kita tambahkan dia minus 6. Berarti biasanya gini, faktornya hanya 1 dan 5 ya. Lagian faktor 5 itu hanya 1 dan 5. 1, 5. 1 dikali 5, 5, 1 ditambah 5, 6 bukan minus 6. Cukup kita kali buat tandanya sama aja. Karena minus 1 dikali minus 5 positif. Min 1 tambah minus 5 minus 6. Sehingga di sini kita dapat faktornya x min 1 dan x minus 5. 0. Oke. Untuk x kurang 1, maaf ya. Untuk x kurang 1, 0. Berarti x-nya 1. Model tadi. X kurang 5, 0. X-nya 5. Oke. Sehingga setelah dapat x, kita gantikan ke sini. Supaya dapat pasangannya atau HP-nya. Ya. Oke, sebelumnya tadi di sini belum kita buat HP-nya ya. Ini juga belum kita buat ya. Yang bagian B tadi, jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 00 dan 22. Kemudian yang ini, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah, mana tadi yang pertama tadi? Oh ini 11, 11 dan minus 6, 36. Oke. Ini kita substitusikan untuk x sama dengan 1. Ya, kita masukkan ke sini anakku. X-nya 1, berarti 1 tambah 3. Berarti 1 tambah 3, Y. Berarti 4 nilai Y-nya. Kemudian ke sini, untuk X sama dengan 5, berarti tetap sama. 5 tambah 3 ya. Ini untuk X-nya 5. Berarti 5 tambah 3 sama dengan Y. 8. Berarti himpunan penyelesaiannya langsung saja. Yang pertama, ketika kita substitusi X1, Y-nya 4, berarti 1, 4. Ketika kita substitusi X-nya 5, berarti dapat Y-nya 8. Oke, sekian persentase kita supaya lebih mudah. Anak-anak kami semua juga berulang-ulang untuk mempelajarinya, supaya bisa lebih jelas lagi. Dan untuk anak-anak semua, jika ini memang bermanfaat, jangan merasa rugi untuk berbagi. Coba dikasih tahu lagi kepada teman-temannya. Dan yang lebih penting, subscribe, like, dan di-share sama teman-temannya ya. Supaya bisa untuk materi selanjutnya, saya juga bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.